Berlibur di Eropa merupakan impian hampir semua orang. Menikmati aneka objek wisata yang selama ini hanya bisa dilihat melalui layar televisi adalah pengalaman terindah bagi sebagian orang. Namun jika kita beruntung berkesempatan singgah di sana, jangan lewatkan untuk mengunjungi wisata Swiss yang cantik dan menarik hati. Swiss adalah salah satu negara maju di Eropa yang terkenal dengan sejumlah keunggulannya, yaitu sebagai salah satu negara paling bersih, teraman, dan terindah di dunia. Swiss atau Switzerland adalah salah satu negara di benua Eropa yang dikelilingi oleh pegunungan Alpen dan menjadi magnet para wisatawan mancanegara. Selain mencicipi kuliner khasnya seperti keju dan coklat, Swiss juga menawarkan keindahan panorama alam yang indah. Ditambah dengan warisan budaya serta dipenuhi oleh gedung-gedung kuno dan museum tua yang masih berdiri tegak sejak masa abad pertengahan, tentunya jadi daya tarik tersendiri bagi wisatawan. Pernahkah kamu melihat coklat merk Toblerone? Di sana akan terlihat gambar puncak gunung. Itulah puncak Matterhorn yang memiliki ketinggian 4.478 meter di atas permukaan laut. Tidak heran puncak yang menjadi ikon negara Swiss ini dinobatkan sebagai salah satu puncak tertinggi negara ini. Melihat bentuk puncak yang disebut orang Italia sebagai Cervino ini, nampak garis simetris dan megah, menjulang tinggi menebarkan pesona bagi siapa saja yang memandangnya. Di Swiss ada juga lembah Lauterbrunnen. Lembah yang dijuluki dengan sebutan Valley of Waterfalls ini merupakan lembah yang mempunyai 72 air terjun dan tersebar di sekitar lokasi. Lembah ini terletak di desa Bern, dikelilingi oleh tebing bebatuan yang membentuk huruf U. Tidak heran jika lembah yang sangat menawan ini banyak diburu wisatawan hanya untuk sekedar mengambil gambar dengan latar belakang tebing tinggi menjulang. Pesona Lauterbrunnen sudah sangat mendunia. Bahkan seorang penyair asal Eropa bernama Lord Byron sangat terinspirasi akan kemegahan lembah ini. Geneva merupakan pusat informasi dan teknologi Swiss yang bersumber di Geneva. Di sini kamu akan menemui kantor cabang United Nations, Palang Merah Internasional, lembaga-lembaga PBB seperti WHO, World Trade Organization, dan masih banyak lagi institusi-institusi dunia lainnya. Itulah mengapa walaupun bukan kota metropolitan layaknya Paris atau London, Geneva selalu dipadati oleh para pelajar, aktivis, dan pemikir dunia. Hal menarik yang bisa kita dapatkan di kota ini adalah terdapatnya objek wisata sejarah seperti museum dan wisata kuliner yang banyak menyedot minat pengunjung salah satu pabrik coklat. Lebih dari itu, kita juga bisa menikmati waktu bersantai di Danau Geneva yang terletak tepat di tengah jantung kota. Ada Gunung Pilatus, merupakan salah satu lokasi terbaik bagi pecinta olahraga hiking. Sepanjang perjalanan menuju puncak, kita akan disuguhi pemandangan perbukitan dengan puncak putih seperti kapas yang tertutup salju. Aliran sungai biru jernih, pedesaan ala Swiss, dan hamparan padang yang hijau menakjubkan. Tersedia pula kereta gantung atau gondola yang siap mengantarkan pengunjung menuju puncak Pilatus tanpa harus berbelah-belah melakukan keringat. Gunung Pilatus adalah salah satu dari jajaran pegunungan Alpen. Sehingga saat tiba di puncaknya kita akan melihat bagaimana indahnya Alpen dari dekat. Rainfall merupakan destinasi wisata Swiss lainnya yang wajib ditambangi. Air terjun ini sudah ada sejak berabad-abad silam. Keindahan alam yang menunjukkan ciri khas negara bersalju nampak jelas di sini. Dengan volume air yang tidak deras, semakin membuat wisatawan betah berlama-lama di sini dengan rasa aman dan nyaman. Tempat wisata yang berada di perbatasan Swiss dan Jerman ini memiliki ketinggian 23 meter dengan lebar 150 meter. Graubünden atau Grisons dikelilingi berbagai kota tua yang terkenal seperti St. Moritz dan Davos. Kawasan ini merupakan wisata yang dijadikan sebagai destinasi resort wisatawan mancanegara. Pemandangan alami yang tersaji memang akan membuat pegunungan
Pengunjung terkesima dan enggan meninggalkan lokasi wisata ini. Sebagai tempat persinggahan yang banyak diminati, tentu saja Graubünden sudah menyediakan berbagai fasilitas. Sejumlah cottage siap memanjakan liburan selama berada di Swiss. Uniknya, budaya dan bahasa yang penduduk asli gunakan di sini masih berkiblat ke bahasa Romansch, yang sudah jarang ditemui di kalangan masyarakat perkotaan Swiss. Bahkan konon kabarnya bahasa tersebut merupakan salah satu bahasa Eropa tertua yang hampir punah. Montreux merupakan ikon seni Swiss yang sudah terkenal di dunia. Beberapa seniman pernah singgah dan menetap di sini. Jadi jangan heran jika saat kita berjalan-jalan menelusuri Montreux, kita akan menemui sebuah patung penyanyi legendaris Freddie Mercury yang tepat menghadap ke danau. Wisata ini juga terkenal akan keromantisannya yang dengan sebuah istana Château de Silence yang terletak dekat danau Montreux. Ada beberapa tempat wisata yang tersedia di sini, antara lain museum, taman bunga, kebun anggur, jalur pendakian, dan kastil tua Silon. Lucerne adalah sebuah kota wisata Swiss yang berhasil memikat tokoh-tokoh dunia seperti komponis Wagner, penyanyi legendaris Goethe, bahkan Ratu Inggris Victoria untuk berkunjung ke kota tua tersebut. Di kawasan ini terdapat sebuah danau bernama William Tell Express sepanjang 38 km yang bisa dijelajahi menggunakan perahu dayung. Air danau yang biru jernih menjadi sebuah pemandangan yang mampu menyejukkan mata dan mengistirahatkan pikiran. Alpen adalah nama pegunungan besar di Eropa yang membentang dari Austria dan Slovenia di timur melalui Italia, Swiss, Liechtenstein, dan Jerman sampai ke Prancis di barat. Namanya mungkin berasal dari bahasa Latin Albus dan Altus. Gunung tertinggi di Alpen adalah Mont Blanc dengan ketinggian 4.808 meter di atas perbatasan Prancis-Italia. Wisata Swiss memang didominasi oleh air terjun, sungai, danau, dan jajaran pegunungan Alpen yang tinggi menjulang, membuat siapapun tidak akan berpaling dari keindahan alam yang ditawarkannya. Swiss secara resmi bernama Konfederasi Swiss adalah negara berisi 26 kanton di Eropa Tengah yang berbatasan dengan Jerman di utara, Prancis di barat, Italia di selatan, Liechtenstein dan Austria di timur. Swiss adalah negara yang sebagian besar wilayahnya terdiri dari pegunungan Alpen. Swiss dikenal sebagai negara netral, namun tetap memiliki kerjasama internasional yang kuat. Swiss kaya dengan sejarah sebagai sebuah negara yang netral tanpa memandang masa perang atau damai, dan tidak pernah terlibat dalam perang terhadap pemerintahan asing sejak tahun 1815. Oleh karena itu, Swiss dijadikan tuan rumah berbagai organisasi internasional seperti PBB, yang meskipun markas besarnya ada di New York, tetapi banyak mendirikan kantor di Swiss. Sistem pemerintahan di Swiss sangat bagus, benar-benar mencerminkan dan menyerap keanekaragaman penduduknya. Sebagai negara federal, demokrasinya bersifat langsung, tetapi diwakili oleh Majelis Federal. Parlemen ini memilih 7 orang untuk menjadi pemerintah. Ketujuhnya berstatus sebagai menteri, mengepalai departemen, dan salah satunya menjadi presiden selama 1 tahun secara bergiliran. Terletak di pegunungan Alpen di Eropa Barat Tengah dengan luas sekitar 41.285 km persegi, populasinya sekitar 8 juta dengan kepadatan penduduk rata-rata sekitar 195 orang per kilometer persegi. Semakin ke selatan, penduduknya semakin jarang seiring bertambah tingginya pegunungan. Kanton Graubünden yang terluas yang terletak di seluruhnya di pegunungan Alpen, padatan penduduknya hanya mencapai 27 orang per kilometer persegi. Alpen adalah pegunungan tinggi yang berjajar di pusat selatan negara Swiss, yang terdiri dari sekitar 60% dari total luas negara itu. Mayoritas penduduk Swiss tinggal di plato Swiss. Di antara lembah tinggi dari pegunungan Alpen Swiss, dapat ditemukan banyak gletser yang total area seluas 1063 km persegi
menjadi hulu beberapa sungai besar seperti Sungai Rin, Inn, Ticino, dan Rhone yang mengalir ke 4 arah mata angin ke seluruh Eropa. Jaringan hidrografi mencakup beberapa badan terbesar dari air tawar di Eropa Tengah dan Barat, di antaranya termasuk Danau Genoa, Danau Constance, dan Danau Maggiore. Swiss memiliki lebih dari 1.500 danau dengan 6% cadangan air tawar Eropa. Danau dan gletser menutupi sekitar 6% dari wilayah nasional. Danau terbesar adalah Danau Genoa di Swiss Barat bersama dengan Perancis. Sungai Rhone adalah aliran keluar utama danau itu. Danau Constance adalah danau terbesar kedua Swiss dan seperti Danau Genoa, terletak di tapal batas dengan Austria dan Jerman. Iklim Swiss umumnya beriklim sedang tetapi dapat sangat bervariasi antara daerah. Dari kondisi glasial di puncak gunung untuk sering menyenangkan dekat iklim Mediterania di ujung selatan Swiss. Ada beberapa daerah lembah di bagian selatan Swiss di mana beberapa pohon kelapa dingin ditemukan. Musim panas cenderung hangat dan lembab dikali dengan curah hujan beridik sehingga ideal untuk pengembalaan. Sebuah fenomena cuaca yang dikenal sebagai fohn dapat terjadi setiap saat sepanjang tahun dan ditandai dengan angin tiba-tiba hangat, membawa udara kelembapan relatif sangat rendah di sebelah utara pegunungan Alpen selama periode curah hujan pada wajah selatan Alpen. Kondisi paling basah bertahan di pegunungan Alpen yang tinggi dan di kanton Ticino yang memiliki banyak sinar matahari sebelum semburan berat hujan dari waktu ke waktu. Pengendapan cenderung menyebar cukup panjang tahun dengan puncak di musim panas. Musim gugur adalah musim yang paling kering, menerima curah hujan kurang dari musim panas. Tetapi pola cuaca di Swiss tidak berada dalam sistem iklim yang stabil dan dapat bervariasi dari tahun ke tahun tanpa periode yang ketat dan dapat diprediksi. Ekosistem di Swiss dapat sangat tidak bagus karena banyak lembah dipisahkan oleh pegunungan tinggi, sering membentuk ekologi yang unik. Daerah pegunungan sendiri juga rentan, dengan berbagai kaya tanaman tidak ditemukan pada ketinggian lainnya, dan mengalami beberapa tekanan dari pegunungan dan pengembalaan. Kondisi iklim, geologi, dan topografi wilayah Alpin membuat ekosistem sangat rapuh dan sangat sensitif terhadap perubahan iklim. Swiss terletak di antara berbagai kebudayaan Eropa yang kemudian mempengaruhi negara ini. Terdapat 3 bahasa resmi nasional yaitu bahasa Jerman, Perancis, dan Italia, serta 1 bahasa resmi lokal yaitu bahasa Romans. Pemerintah federal diwajibkan menggunakan ketiga bahasa resmi tersebut dan di parlemen disediakan penerjemah. Tiap pelajar Swiss harus mempelajari salah satu bahasa resmi yang lain sehingga kebanyakan menurutnya bilingual. Karena banyaknya penduduk dan pekerja asing sekitar 20%, bahasa Inggris juga banyak digunakan.